Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Halo semua, berjumpa kembali di channel Irama Widya. Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester atau PAS mata pelajaran fisika kelas 10 semester 1 part 2. Buat yang belum menonton video pembahasan part 1, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita mulai dengan soal nomor 16. Sebuah kotak dijatuhkan dari pesawat terbang yang melaju horizontal dengan kecepatan 30 km per jam. Ini V-nya ya. V-nya. Pada ketinggian 4.500 meter. Ini Y-nya. Kotak akan jatuh pada jarak horizontal. Jarak horizontal berarti yang ditanyakan adalah X. X-nya itu berapa? Oke, kita gambarkan dulu ya kasusnya. Jadi, misal di sini ada pesawat ya. Ini aja lah ya. Kemudian ada kotak yang dijatuhkan dengan kelajuan 360 km per jam. Lihat, karena nanti satuannya itu SI, maka kita ubah nih kecepatannya, kita nyatakan dalam meter per sekon atau meter per detik. Jadi kita kalikan ya, 360 kali kilometer ke meter itu 1000, terus jam ke detiknya itu 3600. Ini coret ya, 2, ini juga coret 36, ini 1, jadi dapat 100 meter per sekon. Oke, gitu ya. Nah, jadi kecepatan kotaknya itu ke arah horizontal itu sama dengan kecepatan pesawatnya, itu adalah 100 meter per sekon. Ini Y-nya 4.500 meter, dan nanti dia akan melalui lintasan seperti itu. Nah, yang ditanyakan tuh ini jarak X-nya ya. Gitu. Nah, kita gunakan perumusan di graf parabola ya. X sama dengan V0 cos theta kali T. Karena mendatar berarti ini cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi kita tuliskan V kali T saja. V-nya udah ada 100, jadi kita tinggal nyari T. T-nya dapat dari mana? T itu adalah 2H per G. Atau 2Y ya, kita pakai di sini 2Y. 2Y per G. Atau akar dari 2 kali 4.500 bagi G-nya kita gunakan 10. Atau ini adalah akar dari 900. Atau kita dapat Y-nya 30 sekon. Masukkan ke sini ya. Ini 100 kali 30, kita dapatnya 3000 meter. Jawabannya yang D. Selanjutnya soal nomor 17. Ini udah berpindah bab ya. Ini masuk bahasan gerak melingkar. Ini kelihatan dari sini. Sebuah partikel bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 4 rad per sekon. Kecepatan sudut simbolnya omega selama 5 sekon. Ini T-nya ya. Besar sudut ini theta. Jadi yang ditanyakan theta-nya berapa. Nah, untuk memudahkan mengingat besar sudut itu, ini kita punya analogi ya. Jadi di gerak linier, di gerak lurus biasa, ada di gerak lurus, terus ada gerak melingkar. Itu ya besaran-besarannya. Jadi theta
Jadi kalau di gerak lurus ada besaran S, di sini ada theta. Di gerak lurus ada besaran V, di sini ada omega. Dan nanti di sini ada besaran A, percepatan, di sini ada besaran alfa, percepatan sudut. Gitu ya. Nah, mereka itu terhubung dengan radius ya. Jadi S itu sama dengan theta kali R. V sama dengan omega kali R. A sama dengan alfa kali R gitu ya. Karena gerak melingkar itu cirinya memang punya ini nih. Punya R dari ini. Nah, karena yang ditanyakan theta itu ada analogi di gerak lurus S. Karena di gerak lurus itu S itu sama dengan V kali T ya untuk GLB. Maka di sini kita peroleh theta sama dengan omega kali T untuk di GMB, gerak melingkar beraturan gitu ya. Langsung saja di sini theta sama dengan omega kali T. Omeganya itu 4 rad per sekon dikali T-nya berapa? 5 ya. 5 sekon dapatlah 20 rad. Itu ya jawabannya yang B. Selanjutnya kita bahas soal nomor 18. Mata bor sebuah bor listrik yang kelajuannya dapat berubah. Ini kata kuncinya ya. Kelajuannya dapat berubah nih. Memiliki percepatan sudut alfa ya. Tadi di sini. Nih. Kecepatan sudut awal mata bor adalah 5 rad per sekon. Ini ya, ini omega 0. Setelah 4 sekon, ini T-nya ya. Sudut yang telah ditempuh oleh putaran mata bor, sudut yang telah ditempuh ini berarti theta, dan kecepatan sudutnya omega saat waktu T yang tadi. Jadi 2 ya yang ditanyakan. Oke, karena ini kecepatannya berubah berarti ini kita katakan GMBB. Nah, balik lagi ke analogi yang tadi, berarti dia akan memiliki alfa. Nah, kalau di GLB kita punya ini GLB ya. Kalau di GLB itu kita punya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Di sini kita akan punya theta sama dengan omega 0T tambah setengah alfa T kuadrat. Kalau di sini kita punya VT sama dengan V0 tambah AT, maka di sini kita punya omega T sama dengan omega 0 tambah alfa T. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari besar sudutnya dulu. Theta ya. Theta sama dengan tadi omega 0, tulis lagi aja ya. Omega 0 tambah setengah omega 0T tambah setengah alfa T kuadrat. Kita masukkan omega 0-nya itu 5, T-nya 4 tambah setengah, alfanya 2,5 kali T kuadrat 4 kuadrat. 20 tambah setengah kali 2,5 kali 16. Ini 8 ya. 2,5 kali 8 itu 20. Jadi dapat 40 rad. Kalau kita lihat pilihan jawaban ini udah ada ya, dan cuma satu yang tetanya itu 40 rad ini. Jadi jawabannya yang D. Nah, sebagai bahan kita belajar, gimana nih kita dapat si omega T. Nah, omega T itu kita pakai rumus yang ini. Jadi omega 0 tambah alfa T. Omega 0-nya tadi berapa? 5 tambah alfanya 2,5 kali T-nya 4. 15 rad per sekon. Itu. Sip. Kita sekarang bahas soal nomor 19.
Oke, ini bedanya dari soal-soal sebelumnya. Ini kita disajikan grafik ya. Jadi kita harus bisa baca grafiknya. Berdasarkan grafik di bawah, kecepatan sudut dan sudut yang ditempuh. Jadi sama ya, tadi ini omega T dan theta. Sama seperti soal sebelumnya, omega T dan theta. Cuma di sini kita diminta untuk menggali informasi dari grafik. Nah, setelah sudut yang ditempuh, nah ini setelah 6 sekon. Oke. Kita pertama cari dulu ini omega T-nya ya. Jadi omega T sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Omega 0-nya dari grafik ini nih. Ini omega 0 kecepatan awal. Omega 0-nya 20 tambah alfa. Nah, untuk mencari alfa, kita ingat ya, kalau di gerak lurus di GL itu kita punya A sama dengan delta V per delta T. Kalau di gerak melingkar itu kita punya alfa delta omega per delta T gitu. Nah, kita ambil ini aja nih titik di grafik. Jadi kita ambil delta omeganya, berarti ini kan omega 2 per omega 1 bagi T2 kurang T1. Nah, untuk grafik kita ambil ini omega 2-nya. Ini yang tadi omega 0 kita sebut saja di sini omega 1. Ini sebagai T2, ini sebagai T1. Gitu. Ya. Jadi di sini aja langsung ya. Omega 2-nya itu 80 dikurangi omega 1-nya 20, T2-nya 4, T1-nya 0. Ini dapat 60 sama dengan 15 ya. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi alfanya itu 15, T-nya 6. Jadi ini 20, 15 kali 6, 90. Atau kita peroleh omega T-nya 110 rad per sekon. Ternyata 110 itu ada di A sama C. Jadi kita tetap harus mencari theta. Nah, theta sama dengan omega 0T tambah setengah alfa T kuadrat. Omega 0 20, T-nya 6 tambah setengah alfanya tadi kita peroleh 15, T-nya 6 kuadrat. 6 kuadrat 36 langsung ya. 120 tambah ini 15 kali 18. 120 tambah 270 berapa? 390 rad gitu. Atau cara lain ya, apabila kita agak lupa rumus, kita bisa memanfaatkan grafik nih. Karena kita disajikan grafik, kita bisa eksplorasi dari grafik. Nah, karena kurva di bawah grafik omega terhadap T itu menyatakan sudut, jadi ini tuh ya, luas di bawah kurvanya itu menyatakan theta. Jadi kita bisa cari dari grafik gitu ya. Jadi kalau 6 itu bisa sekitar di sini itu ya, dan ini tuh kita tadi dapat 110 gitu ya. Jadi sebenarnya theta itu sama dengan luas trapesium. Trapesium apa? Misal ini A, ini B, ini C, ini D. Jadi luas trapesium AB, CD. Jadi ini berarti BC tambah AD bagi 2 kali tingginya AB. Gitu. BC-nya 110 ya. 110
tambah AD, AD-nya 20 dibagi 2 kali 6. Ini coret, ini 3, ini 130 kali 3, 390. Nah, sama ya dapatnya. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya 20. 3 buah roda dihubungkan seperti tampak pada gambar. A dan B menyatu dan sepusat. Oke, ini ya. A dan C dihubungkan dengan sabuk. Jika RA 4 cm, RB 2 cm, dan RT 10 cm, maka perbandingan kecepatan sudut. Nah, ini ya omega. Perbandingan kecepatan sudut roda B dan roda C. Oke, berarti ini omega B banding omega C-nya itu berapa? Nah, soal yang berkaitan dengan hubungan roda-roda seperti ini, jadi ada 3 tipe ya. Jadi ada yang sepusat, ya, ada yang terhubung tali atau sabuk ya kalau di sini terhubung tali, ada yang bersinggungan. Gitu ya. Nah, sepusat itu seperti ini. Ada roda kecil dan ada roda besar seperti ini. Ini ya, terhubung tali. Nah, ini. Nah, gitu. Kalau yang bersinggungan seperti ini. Gitu. Nah, yang membedakannya, lihat kalau yang sepusat itu nih gampang cara mengingatnya karena ini mirip huruf apa? Ini mirip huruf O ya, berarti omeganya yang sama. Jadi kalau ini roda A, ini roda B, omega A sama dengan omega B. Kalau yang terhubung tali, ini lihat, ini seperti huruf apa? Huruf V ya. Jadi VA, ini kalau tadi roda A, ini roda B, VA sama dengan VB. Nah, yang bersinggungan, ini huruf O bukan ya. Kalau bukan O berarti V-nya yang sama. Kalau ini A, ini B, ini VA, ini VB. Gitu ya. Atau gini, ingatnya pokoknya yang sepusat omeganya yang sama, sisanya V-nya yang sama, gitu aja ya. Nah, untuk kasus di soal nomor 20 ini kita lihat A sama B. Ini berarti karena dia sepusat nih. Jadi ini omega A sama dengan omega B. Gitu. Nah, A sama C terhubung tali, berarti kita dapat dari sini VA sama dengan VC. Yang ditanya adalah omega B per omega C. Nah, kita lihat ya. VA sama dengan VC, berarti V itu omega kali R, berarti omega A RA sama dengan omega C RC. Tapi dari sini lihat, karena omega A itu sama dengan omega B, kita bisa ganti dong, ini jadi omega B RA omega C RC. Nah, dari sini kita bisa peroleh omega B per omega C, ini yang ditanyakan ya, sama dengan RC per RA sama dengan RC. Berapa RC? Ini nih 10 cm. RA, ini RA 4 cm. Atau 5 per 2 ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya kita bahas soal uraian ya. Ini soal uraian nomor 1. Kelajuan zat cair V yang meninggalkan tabung bergantung pada perubahan tekanan delta P dan kerapatan zat cair Rho. Kelajuan diberikan oleh persamaan, ini persamaannya ya. Apabila K menyatakan konstanta yang tidak memiliki satuan, tentukanlah nilai N pada persamaan tersebut. Ini penting ya. Jadi si K itu dia katanya tidak memiliki satuan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita gunakan
yang namanya prinsip homogenitas persamaan. Gitu ya, yang menyatakan dimensi ruas kiri sama dengan dimensi ruas kanan, atau kalau kita sederhanakan, satuan di ruas kiri, satuan di R kiri sama dengan satuan di ruas kanan. Artinya kalau satuan ruas kiri ini V ya, ini meter per sekon, satuan ruas kanan juga nanti bakal meter per sekon gitu. Bagaimana cara memperolehnya? Kita lihat satuan ruas kanan itu karena K tidak bersatuan, jadi kita fokus ke delta P, rho, dan N gitu ya nanti. Satuan dari delta P itu sama dengan satuan P, satuan tekanan. Satuan tekanan itu adalah Newton meter min 2. Itu ya. Per satuan rho itu kilogram meter min 3. Pangkat N ya, jangan lupa karena N itu yang akan kita cari. Itu. Nah, atau kita tulis di sini Newton meter pangkat 3 per kilogram meter pangkat 2. Pangkat N. Ini sisa 1 ya M-nya. Di sisa 1. Jadi kita tulis Newton meter per kilogram pangkat N. Oh ya, kita tahu ya kalau Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi kita bisa tulis kilogram, meternya jadi meter kuadrat karena kali meter yang ini, per sekon kuadrat, kilogram kuadrat, ini pangkat N. Ini kilogram. Jadi tinggal meter kuadrat per sekon kuadrat pangkat N. Atau kita tulis gini aja ya, nah ini kita tulis meter per sekon kuadrat gitu ya, di luar pangkat N. Nah, lihat karena yang dituju itu adalah meter per sekon, ini pangkat 1 ya. Jadi nilai N yang membuat ruas kanan itu pangkat 1 adalah berapa? Karena harus pangkat 1 berarti ini meter per sekon pangkat 2 harus dipangkatkan berapa? Harus dipangkatkan setengah biar menjadi yang ini gitu. Jadi inilah nilai N, N-nya adalah setengah. Jadi N sama dengan setengah. Gitu ya. Ini untuk soal nomor 1. Oke, soal nomor 2. 3 vektor V1, V2, dan V3 yang masing-masing besarnya 20 satuan digambarkan sebagai berikut. Oke, berarti besarnya sama ya, masing-masingnya 20 satuan. Tentukanlah besar resultan dari ketiga vektor tersebut. Nah, pertama kita harus menguraikan ya, kita akan gunakan metode analisis. Jadi kita uraikan vektor V1 ke arah sumbu X, ini kita sebut V1X. Kemudian ke arah sumbu Y, ini jadi V1Y. Artinya kalau sudah diuraikan seperti ini, vektor V1X yang sepanjang ini dan vektor V1Y yang sepanjang ini itu bisa menggantikan vektor V1 yang ini gitu. Kemudian dengan cara serupa kita proyeksi yang ini ya. Jadi di sini kita tulis di sini ya. Di sini ada V3X, di sini ada V3Y. Seperti itu ya. Oke. Ini bisa kita anggap tidak ada. Artinya kita cukup meresultankan vektor-vektor yang sudah diproyeksikan tadi. Nah, jumlah vektor di sumbu X kita tulis seperti ini saja ya. Itu ada V2 ditambah V1X ditambah V3X. Itu ya. V2-nya itu 20, V1X itu 20, tapi di arah sumbu X berarti 20 cos ya. 20 atau sin, kita gunakan sin ya.
20 sin 30 derajat ditambah V3. V3 itu 20 cos ya, cos 60 derajat. Kita peroleh 20 tambah 20 kali sin 30 setengah tambah 20 kali cos 60 setengah. Ini 10, ini 10, ini dapatnya 40 satuan ya. Itu jumlahan atau sigma vektor di sumbu X. Selanjutnya di sumbu Y, sigma Y itu ada V1Y dikurang karena berlawanan ya dengan V3Y. V1Y nya itu adalah 20 cos 30 derajat. V3Y itu 20 sin 60 derajat. Ini 20 cos 30 setengah akar 3, ini 20 sin 60 juga setengah akar 3. Ini habis ya, 0, jadi 0 satuan. Artinya resultannya berarti tinggal R-nya itu sama dengan resultan di sumbu X saja, yaitu 40 satuan. Gitu. Soal nomor 3. Sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian H pada waktu yang sama. Batu yang lain dilemparkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal tertentu sehingga mampu mencapai ketinggian 2H. Kedua batu berpapasan pada ketinggian Y dari permukaan tanah. Berapakah nilai Y dinyatakan dalam H? Oke. Ini kita perlu gambarkan ya situasinya. Jadi kita gambarkan dulu seperti ini. Ada sebuah batu. Ini batu pertama dijatuhkan dari ketinggian H. Ini terjemahan dari kalimat yang pertama ini. Pada waktu yang sama berarti T-nya sama. Batu yang lain dilempar vertikal ke atas. Jadi ada batu lain. Ini batu kedua dilemparkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal tertentu. Ini ada V0. Kalau ini tadi ya, ini dijatuhkan berarti ini V0-nya sama dengan 0 untuk batu pertama. V01 ya, kita bilangnya V01 gitu ya. Ini V0 yang 2. Kita lanjutkan baca soalnya. Dengan kecepatan awal tertentu sehingga mampu mencapai ketinggian 2H. Mampu mencapai ketinggian 2H berarti ini ketinggian maksimum. Jadi ini Y max saja ya, atau H max atau Y max sama aja. Kedua batu berpapasan pada ketinggian Y. Nah, di mana itu Y? Kalau berpapasan berarti di sekitar atau di antara ini, di antara jalur ini. Jadi misalkan di sini nih. Nah, dia bergerak sejauh ini, dia berpapasan dengan batu kedua di sini, gitu. Dari ketinggian Y katanya dari permukaan tanah, ini Y. Nah, yang ditanyakan Y diukur atau dinyatakan dalam H. Kalau ini Y, ini H berarti segini itu adalah H minus Y. Gitu ya penggambaran dari soal ini. Oke, kita bahas untuk bola yang pertama, dia gerak jatuh bebas ya, GJB. Itu buktinya atau cirinya itu V01-nya itu sama dengan 0. Nah, kita peroleh persamaan di gerak jatuh bebas itu H min Y sama dengan setengah GT kuadrat, AT kuadrat. Untuk bola kedua, itu dia gerak vertikal ke atas. Ada V0 ini. Ya, V02 tidak sama dengan 0. Justru kecepatan ini yang membuat dia mampu bergerak ke atas dan bahkan di soal dia bisa mencapai ketinggian 2H. Nah, ini berarti Y sama dengan V02 kali T tambah setengah dikurang ya. Dikurang setengah GT kuadrat. Gitu ya.
Nah, untuk batu kedua juga, karena di soal itu dia mampu mencapai ketinggian maksimum 2H, kita bisa gunakan perumusan VT ya, ini VT kuadrat sama dengan V02 kuadrat min 2G H max gitu ya. Saat mencapai ketinggian maksimum, VT-nya 0. Ini 0, ini V02 kuadrat, ini min 2G. H max-nya itu katanya 2H. Jadi kita peroleh di sini, kita bisa tulis V0-nya itu V02 ya, akar dari 4GH gitu. Ini data-data yang diperoleh dari soal. Nah, sekarang kita eksplorasi persamaan-persamaan yang kita peroleh untuk mendapatkan nilai Y. Dari sini kita lihat ya, dari sini kita bisa peroleh ini ya, lihat H dikurangi V0 nya kita ganti dengan persamaan yang ini, H dikurangi V02T gitu ya, dikurangi setengah GT kuadrat sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi H dikurangi V02T tambah setengah GT kuadrat sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi ini sehabis ya, atau kita peroleh H sama dengan V02 kali T. Nah, selanjutnya kita bisa peroleh dari sini T sama dengan H dikurangi V02. V02 nya dari sini nih, VH dibagi V02 nya adalah 4GH. Ini T ya. Nah, kita dapat nilai T, kita masukkan ke perumusan Y. Nah, nilai T ini kita bisa gunakan untuk mendapatkan nilai Y ya. Y sama dengan, dari sini ya, kita peroleh Y sama dengan H dikurangi setengah GT kuadrat. H dikurangi setengah G, T kuadratnya ini kuadratin, jadi H kuadrat per keluar dari akar 4GH. Ini coret ya, sama ini habis, jadi H dikurangi 1/8, ini G nya juga habis, 1/8H. Jadi Y nya kita peroleh 7/8H gitu ya. Ini nilai Y yang dinyatakan dalam H sesuai permintaan soal. Soal nomor 4. Sebuah pesawat tempur terbang mendatar memasuki daerah musuh dengan kecepatan awal V0 150 meter per sekon dan percepatan A 20 meter per sekon kuadrat. Penjaga di perbatasan seketika menembakkan peluru dari tank dengan kecepatan U 400 meter per sekon pada sudut theta 60 derajat terhadap horizontal. Ini theta berarti ya, theta-nya itu 40, ini theta berarti ya, theta-nya tuh 60 derajat. Peluru berhasil mengenai pesawat pada koordinat D, H. Nah, titik ini ya, titik ini tuh koordinatnya D, H. D, H. Diukur dari titik tembak, titik tembaknya yang ini. Tentukan nilai D dan H, gunakan akar 3 1,7. Oke, ini ada dua kasus ya, jadi ada gerak parabola yang dilakukan oleh peluru dan gerak lurus GLBB yang dilakukan oleh pesawat. Kita lihat karena peluru berhasil menembak pesawat, kita bisa tulis. Jadi D peluru itu sama dengan D pesawat. Ya. Nah, peluru itu bergerak gerak parabola, berarti kita gunakan perumusan U cos theta kali T. Nah, sementara itu pesawat itu GLBB, kita gunakan V0T tambah setengah AT kuadrat. Atau di sini kita tuliskan ya, 2U cos theta kali T sama dengan ini 2V0T tambah AT kuadrat.
Nah, selanjutnya bagi semua ruas dengan T. Ini semua ruas dibagi dengan T. Jadi kita peroleh 2U cos theta, ini 2V0, ini AT. Nah, dari sini kita bisa peroleh T sama dengan 2, ini kelompokkan ya, langsung U cos theta dikurangi V0 per A, gitu ya. Masukkan data-data yang ada di soal. 2, U nya berapa? U nya 400, cos theta cos 60 setengah dikurangi V0, V0 nya 150 dibagi dengan A nya berapa? A nya 20. Peroleh 2, ini 200 ya, ini 200 dikurangi 150, 50 per 20. Ini kita dapat T nya sama dengan 5 sekon. Oke, kalau udah dapat T nya, kita bisa peroleh D nya. D nya sama dengan, misal ke yang ini ya, ke yang peluru, karena sama aja kan, jadi ke persamaan yang peluru berarti U cos theta kali T. U nya 400 kali cos theta nya setengah kali T nya 5. Kita dapat 1000 meter. Ini D nya. Nah, selanjutnya H nya. H itu kita gunakan rumusan V0T minus setengah GT kuadrat. V0T nya itu adalah V0 sin theta kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini 400, sin nya itu setengah akar 3 kali T nya 5 dikurangi setengah, G nya 10, T kuadratnya 25. Ini dapatnya berapa? 400, 2, ini 1000 akar 3 dikurangi ini 5 ya, 125. Nah, kita gunakan akar 3. Akar 3-nya itu 1,7. Berarti ini 1700 dikurangi 125. Berapa? Ini 1575 meter. Oke, ini ya. Terakhir, soal nomor 5. Oke, ini ada gambar ya. Ini gambar hubungan roda-roda. Terlihat rumit ya, tapi nggak usah khawatir. Kita lihat, ini data-data yang diketahuinya. Kita lihat fokus ke roda F dan roda C. Jadi dari F dan C, berarti kita hanya harus mengkaji segini aja nih. Artinya ini seolah-olah kita bisa anggap tidak ada gitu ya. Jadi sistemnya terlihat jadi lebih sederhana. Oke, kita lihat ya. Apabila roda F berputar dengan laju linier, ini V ya, berarti VF 100 cm per sekon. Tentukanlah laju linier roda C, VC. Oke, ini fokus kita ya, VC. Nah, kita lihat sekarang C dan D. C dan D. Karena dia terhubung tali, berarti VC sama dengan VD. Terus kita juga bisa peroleh, kita lihat D dan E sepusat. Berarti kalau sepusat omega D sama dengan omega E. Terus kita juga bisa peroleh antara E dan F, dia bersinggungan. Kalau bersinggungan berarti VE sama dengan VF. Oke, dari sini saja ya kita rutnya dari VE nih. Ini VE itu kan omega E RE. Itu sama dengan VF. Jadi kita bisa peroleh omega E itu VF dibagi dengan RE. Nah, kenapa butuh omega E? Karena kita akan gunakan ke sini. Jadi kita tulis ini omega D sama dengan omega E-nya itu adalah VF dibagi dengan RE. Nah, omega D sendiri itu adalah VD per
RD. Ini VF per RE. Nah, kita peroleh VD sama dengan VF kali RD per RE. Untuk apa VD? VD itu ke sini. Gitu ya. Jadi VD itu sama dengan VC. Artinya di sini kita bisa peroleh VC juga. Karena ini sama ya. VC sama dengan VF kali RD per RE. Atau kita masukkan nilainya ini 100 RD. RD-nya 15, RE. RE-nya 25. Jadi 4 ya. 4 kali 15 60. Jadi si VC itu adalah 60 cm per sekon. Gitu ya. Selesai soal nomor 5. Sekian pembahasan soal PAS Fisika kelas 10 semester 1. Nantikan video-video pembahasan PAS lainnya hanya di channel Irama Widya. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye.